Baik, kita mulai ya, melanjutkan kuliah tentang sistem endokrin untuk mata kuliah anatomi, fisiologi, dan patofisiologi manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan nanti endokrin semuanya dari awal sampai akhir ada 2 chapter, nanti akan saya lanjutkan sampai selesai. Untuk pendahuluannya ya, di dalam tubuh itu eh, kan ada mekanisme komunikasi gitu ya, seperti kita berkomunikasi dengan orang lain, mungkin dengan berbicara, mungkin dengan chat seperti itu, yang mana komunikasi ini ditujukan untuk kita menyampaikan pesan, kan begitu ya. Makanya eh, kalau sampai ada istilah miskomunikasi, itu kan berarti tidak sampainya pesan yang kita kirimkan ke orang yang menerima pesan gitu ya. Nah, oleh karena itu komunikasi itu yang penting adalah, salah satunya yang penting adalah pesan yang kita kirim itu bisa diterima sesuai dengan niat atau sesuai dengan apa ya, pesan utama yang memang dikirimkan itu tadi. Nah, itu kalau antar manusia. Kalau di dalam tubuh gimana? Ya, di dalam tubuh sel kita itu saling berkomunikasi ya dengan beberapa cara. Yang pertama namanya autocrine signaling. Jadi komunikasinya itu sinyal, dalam hal ini mungkin yang ini yang gambarnya segitiga ini adalah sinyalnya. Ini adalah konten dari informasi, itu dikeluarkan oleh sel itu sendiri. Kemudian dikeluarkan dan akan ditangkap oleh reseptor. Ini adalah reseptor ya. Kalau ini sel, ini yang biru inti sel, kemudian yang buletan ini reseptor. Reseptor itu adalah apa namanya, protein ya, protein yang dia itu tugasnya menerima sinyal. Nah, sinyal ini kebetulan dikeluarkan oleh sel itu sendiri. Kalau sinyalnya dikeluarkan oleh sel itu sendiri namanya autocrine seperti itu. Nah, kalau misalnya sinyalnya itu diserahkan atau dikeluarkan oleh sel yang di dekatnya gitu ya, itu namanya parakrin. Ya, jadi dia satu sel mengeluarkan sinyal yang mana nanti target sel yang kedua ini dia letaknya berdekatan. Itu namanya parakrin. Kalau sendiri namanya autokrin. Nah, kalau tempatnya jauh bagaimana? Nah, itu yang namanya endokrin. Ya, kenapa kita belajar endokrin? Karena nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana tubuh itu berkomunikasi, ya, di mana di mana senyawa, dalam hal ini nanti sinyalnya ini berupa hormon ya. Nah, berupa hormon itu akan diedarkan melalui pembuluh darah ya ke target sel yang tempatnya mungkin jauh ya. Contohnya apa? Yang sederhana saja, misalnya haus begitu ya. Misalnya begini, kita tubuh kekurangan cairan, ya kan? Tubuh kekurangan cairan, kemudian di ginjal ya, di ginjal itu memberikan sinyal berupa apa ya, aldosteron mungkin ya, salah satunya ya. Kalau antidiuretik kan, oh, ADH juga, antidiuretik hormon ya, hormon yang dia menyebabkan antidiuretik ya. Kalau diuretik kan tubuh mengeluarkan air, cairannya dikeluarkan. Tapi kalau antidiuretik itu dia menyebabkan tubuh itu agar tidak mengeluarkan cairan. Nah, kemudian ADH itu sinyal ya. Misalnya ini ginjal, sel ginjal mengeluarkan ADH seperti itu. Nah, kemudian disuruh kemana? Nanti ke sel otak. Nah, sel otak nanti akan memproses ya, diterima oleh reseptor yang warnanya kuning ini, sehingga sel otak nanti akan meminta agar tubuh ini merasakan yang namanya haus begitu. Ya, karena kekurangan cairan. Sehingga orang kemudian minum. Sistem komunikasi endokrin seperti itu ya. Kemudian ini adalah contoh lain sama sebetulnya. Autokrin itu seperti apa, parakrin itu seperti apa, endokrin itu seperti apa. Nah, ini kalau di sini sel ada inti sel, pesannya atau sinyalnya tadi ya, ini chemical messenger yaitu atau
pembawa pesan kimia, ya biasanya ya senyawa kimia begitu, kemudian ini ditangkap oleh reseptor. Ya, mungkin ini sebetulnya sama saja dengan ilustrasi tadi, tapi mungkin gambarnya jadi lebih baik gitu ya. Jadi harapannya Anda bisa lebih mudah memahami seperti itu. Nah, kemudian endokrin system ya itu merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua hal. Yang pertama adalah kelenjar endokrin ya sebagai tempat yang memproduksi ya, yang mensekresi senyawa kimia spesifik yang namanya hormon. Nah, hormon ini nanti akan diedarkan ke pembuluh darah atau di cairan interstisial. Kalau diingat dulu waktu saya pertemuan pertama kita bicara homeostasis, cairan itu ada intraseluler, ada ekstraseluler. Nah, ekstraseluler itu ada yang termasuk yang interstisial. Nah, itu hormon juga diedarkan di situ, ya. Nah, hormon diproduksi oleh apa? Diproduksi oleh yang namanya kelenjar endokrin. Ya, seperti itu. Nah, keduanya digabung namanya endokrin system atau sistem endokrin. Di endokrin hormon ya atau sistem endokrin ya fungsinya itu sama atau fungsinya itu mirip dengan sistem syaraf ya. Yang mana keduanya baik sistem endokrin maupun sistem syaraf itu tugasnya adalah mengatur dan mengintegrasikan semua proses yang ada di dalam tubuh ya. Jadi istilahnya semacam ini tuh regulator gitu ya, atau kalau dalam apa ya dunia nyata mungkin sebagai pemerintah gitu ya, dia meregulasi semuanya, semua hal diurusin diatur agar tubuh itu bisa selaras seperti itu ya. Kemudian apa namanya contohnya ya, specifically hormon menyebabkan perubahan aktivitas metabolik di sel-sel tertentu. Tapi kalau neurotransmitter ya itu biasanya apa namanya neurotransmitter kan tadi dari sistem syaraf ya. Kalau senyawa kimianya namanya neurotransmitter. Kalau sistem endokrin senyawa kimianya namanya hormon. Nah, hormon ini yang dihasilkan oleh sistem endokrin itu fungsinya dia mengatur sistem atau aktivitas metabolik dari banyak sel. Ya, jadi dia lebih ke arah metabolisme seperti itu. Tapi kalau neurotransmitter itu fungsinya utamanya sebetulnya dua ini. Yang pertama adalah menyebabkan otot untuk berkontraksi ya. Jadi neurotransmitter itu salah satu fungsinya untuk menyuruh memerintah otot untuk berkontraksi dan juga kelenjar ini, endokrin ini untuk mensekresikan hormon. Ya. Jadi seperti itu. Keduanya ada sedikit perbedaan tapi ada persamaannya juga seperti itu ya. Nah, ini sedikit informasi tentang mungkin perbedaan ya antara sistem syaraf ya, nervous system dan sistem endokrin. Nah, kalau molekul mediatornya atau senyawa kimianya, kalau sistem syaraf namanya neurotransmitter. Tapi kalau sistem endokrin namanya hormon. Kemudian site of mediator action atau tempat aksinya, kalau sistem syaraf itu dekat dengan sinaps ya. Kalau Anda ingat apa namanya sel syaraf itu kan dia biasanya dekat dengan sel otot karena nanti sel syaraf mengeluarkan neurotransmitter dan neurotransmitternya itu akan ditangkap oleh sel otot dan itu jaraknya dekat sekali ya, seperti misalnya ini sel syaraf gitu ya, kemudian ini adalah ini adalah ototnya. Nah, itu jaraknya dekat sekali. Beda dengan endokrin. Kalau endokrin itu kelenjarnya ada di mana, targetnya bisa di tempat yang sangat jauh karena dia diedarkannya ke seluruh tubuh seperti itu ya. Kemudian jenis sel yang menjadi target. Kalau sistem syaraf biasanya itu bisa sel otot ya karena menyebabkan kontraksi tadi, bisa organ kelenjar yang mana misalnya dia nyuruh pankreas ya, misalnya dia nyuruh bukan apa namanya kelenjar-kelenjar misalnya yang ada di leher, kelenjar apa namanya
tiroid. Nah, kelenjar tiroid seperti itu. Itu juga disuruh oleh sistem syaraf juga. Kemudian yang ketiga mungkin syaraf yang lain ya. Jadi sel syaraf ini spesifik targetnya. Kemungkinan sebagian besar hanya 3 itu. Sel otot karena untuk kontraksi, kelenjar untuk menghasilkan hormon, dan syaraf yang lain karena dia berlanjut gitu ya. Dia mengalirkan sinyal tadi kayak estafet. Nah, seperti apa namanya? Kalau sistem endokrin targetnya beda lagi. Kalau sistem endokrin targetnya adalah seluruh sel di dalam tubuh seperti itu. Nah, kalau berdasarkan berdasarkan karakteristiknya seperti itu, onset dari aksinya itu cepat kalau sistem syaraf, ya kan? Kalau Anda makanya ada gerak refleks yang sangat cepat gitu. Ketika Anda ada kotoran yang mendekati mata atau ada yang Anda kaget begitu, mesti dia refleksnya cepat karena yang ngalirin sinyalnya itu syaraf, ya. Tapi kalau endokrin itu lama ya. Karena apa? Sejak diekskresikan sampai menuju ke tempat aksinya. Contohnya kelenjar pankreas tadi, sel beta pankreas menghasilkan insulin. Ya, itu dihasilkan di pankreas, tapi dia harus menuju ke pembuluh darah dulu, baru bisa nanti dia ke tempat yang kadar glukosanya tinggi seperti itu. Durasinya juga sama. Kalau onset itu ketika senyawa dikeluarkan sampai timbul efek. Tapi kalau durasi itu adalah waktu ketika efeknya terjadi sampai efek itu hilang, ya gitu ya. Nah, kalau misalnya sistem syaraf, durasinya juga sangat cepat. Dia cepat berefek, tapi dia juga cepat hilang. Itu. Kalau endokrin lebih lama. Ya. Karena yaitu tadi dia stay di sana. Kayak misalnya insulin saja. Insulin itu ketika diproduksi ya di dalam tubuh itu akan menyebabkan penggunaan gula untuk dimanfaatkan ke dalam tubuh. Bahkan ketika gulanya habis, insulinnya itu masih ada. Ya karena insulin masih ada, sudah tidak ada gulanya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan merasa lapar. Makanya orang suka ngemil ya, padahal sebenarnya dia nggak butuh gula gitu, tapi dia kadang ingin makan saja gitu. Nah itu kerjanya siapa? Sebabnya siapa? Sebabnya insulin gitu, karena di dalam tubuh masih ada insulin, ya sehingga orang suka ngemil, suka makan snack kayak gitu ya. Kenapa? Karena masih ada insulin, tapi gulanya udah habis misalnya gitu, udah disimpanin semua, udah dibakar semua gitu ya. Akibatnya apa? Itu tadi pengen makan lagi seperti itu. Makanya kalau orang sehari itu misalnya ada seseorang yang sehari itu makan terus, makanya puasa itu penting. Kenapa kalau nggak puasa tuh kayak gini ceritanya? Orang kalau misalnya makan, insulin naik, gulanya kan disimpan. Makanya orang kalau suka makan mesti perutnya gulanya disimpan menjadi lemak perifer, jadi perutnya buncit ya seperti itu, atau disimpan di tempat-tempat yang tidak menyenangkan ya untuk dirasakan dan dilihat begitu. Ya. Nah, itu siklusnya seperti itu, insulinnya masih ada, makan lagi disimpan lagi ke situ. Ya, disimpan lagi ke situ sehingga simpanan lemak ya, lemak perifer di perut, di lengan, di paha itu jadi nambah terus begitu. Ya, makanya orang kalau makan terus, makan snack, makan berat yang ada glukosanya itu akibatnya akan seperti itu, akan disimpan dalam bentuk lemak perifer seperti itu. Nah, makanya kita perlu yang namanya puasa. Kalau puasa itu kan kita berapa jam tuh? Misalnya dari jam 4 sampai jam 18, berarti sekitar 16 jam ya, sekitar 16 jam. Nah, 16 jam itu insulinnya udah habis. Makanya kita sahur makan, insulin naik, ya kan? Insulin naik. Makanya ketika pagi itu kita terasa tuh lapar, ya, lapar.
insulinnya masih bekerja tuh di situ. Makanya di sini endokrin sistem bekerjanya lebih longer gitu, lebih panjang durasinya. Nah, insulin masih ada lapar, makanya kalau orang puasa pagi-pagi mesti jauh lebih lapar daripada kalau yang sore-sore. Karena di situ masih ada sisa-sisa insulin. Makanya dia nyuruh tubuh untuk makan. Nah, karena nggak makan dan kita puasa, akibatnya apa? Ya, lemak-lemak perifernya dipecah. Makanya kalau bisa puasa terus, orang yang rajin puasa mesti perutnya nggak buncit, udah pasti itu, dan dia lebih sehat. Ya, simpanan-simpanan lemaknya mesti nggak ada. Ya, karena apa? Secara mekanisme seperti itu, insulin masih ada, tapi dia nggak ada gula. Terus yang jadi diserang siapa? Yang diserang ya lemak simpanannya tadi, lemaknya dipecah. Kayak gitu, dijadikan sebagai energi seperti itu. Ya. Nah, sampai mungkin buka puasa makan lagi seperti itu. Nah, itu insulin naik lagi. Makanya di situ nanti sistem endokrin ini kerjanya jauh lebih lama daripada sistem syaraf. Ya, nah sistem endokrin itu tadi terdiri dari dua macam ya. Yang pertama adalah kelenjar atau glands gitu ya. Ada apa aja? Ada hipofisis ya. Sorry, hipotalamus. Hipotalamus itu adalah pusat dari segala pusat pengaturan ya. Ya biasanya semua yang ngatur-ngatur itu letaknya di otak. Kemudian ada hipofisis ya, hipotalamus, kemudian ada hipofisis. Hipofisis itu kalau bahasa Inggrisnya adalah pituitary gland. Kemudian ada kelenjar pineal, epifisis ya, semuanya ada di otak. Kemudian di leher, ya ini di otak ya. Kemudian di leher itu ada kelenjar tiroid yang gede ini. Terus ada yang hijau-hijau kecil ini yang namanya paratiroid. Nah, nanti untuk apa? Di dalam pertemuan ini yang kita akan bahas semuanya. Kemudian ada adrenal atau disebut suprarenal. Supra kan di atas, renal itu ginjal. Nah, kelenjar adrenal ini yang ngeluarin adrenalin, noradrenalin itu letaknya di atas ginjal atau disebut kadang piala ginjal atau mahkota ginjal. Kemudian di dalam pencernaan juga ada kelenjar pankreas, ini berkaitan dengan metabolisme tadi ya, gula dan lain sebagainya, lemak. Kemudian di sistem reproduksi ada ovarium untuk perempuan dan ada testis untuk laki-laki seperti itu. Nah, kemudian ini juga nama yang lain juga. Kemudian selain itu ini di sini ada apa namanya hormon yang dihasilkan dari masing-masing kelenjar tadi. Misalnya hipotalamus dia mengeluarkan anti diuretik hormon ya tadi. Kemudian oksitosin dan regulatori hormon. Ini disingkat sebetulnya. Regulatori hormon itu banyak banget. Ya nanti kita akan lihat apa saja. Nah, tapi yang utama tadi saya sudah singgung ya anti diuretik hormon tadi yang bikin orang haus tadi untuk segera minum. Oksitosin kalau kemarin kita bicara feedback positif itu pada orang mau melahirkan sama orang yang mau menyusui, ini oksitosin. Makanya orang kalau misalnya mau melahirkan kok nggak kontraksi, disuntik oksitosin biar kontraksi bayinya keluar. Gitu ya. Terus kemudian kelenjar hipofisis ada hipofisis anterior, ada hipofisis posterior. Ya, hipofisis anterior ada banyak fungsinya kelenjarnya, ada ACTH, adrenocorticotropic hormone, ada FSH, follicle stimulating hormone ini untuk reproduksi, ada growth hormone ya untuk tumbuh kembang, ada LH luteinizing hormone, ada MSH melanocyte stimulating hormone ini salah satunya untuk penyebab apa untuk ritme sirkadian ya atau biological clock atau jam biologi. Ada prolaktin yang untuk menyusui, ada thyroid stimulating hormone. Nah, ini salah satu hormon yang menyuruh hormon. Ya, makanya tadi ada regulatori hormon karena di otak ya fungsinya di otak itu kan biasanya dia ngelola semua. Nah, TSH ini thyroid stimulating hormone dia akan menyuruh thyroid, dia hormon tapi dia akan menyuruh kelenjar lain. Ya. Jadi kelenjar yang nyuruh kelenjar lain thyroid untuk mengeluarkan hormon-hormonnya. Kemudian tadi hipofisis posterior ada antidiuretik hormon, ada oksitosin juga sama. Kelenjar pineal ini ada melatonin, ya melatonin itu apa ya? Salah satunya yang untuk bereaksi ketika kita berada di dalam gelap begitu ya. Nah, kemudian ada kelenjar tiroid mengeluarkan kalsitonin dan hormon tiroid. Kelenjar timus ini di tiroid ada yang kecil-kecil ada paratiroid ya, kelenjar paratiroid
mengeluarkan hormon paratiroid. Ya. Beberapa organ meskipun tidak spesifik sebagai kelenjar, misalnya jantung juga kadang mengeluarkan hormon ya, antrioptetin ya, opeptin. Nah, kelenjar adrenal kalau korteknya mengeluarkan kortikosteroid, kalau medula adrenal mengeluarkan epinefrin, norepinefrin. Ini untuk kalau orang biar detak jantungnya lebih cepat. Kalau misalnya kita mau dikejar anjing, kita dikejar anjing itu yang kerja nih medula adrenal ini. Ya. Kemudian di sistem atau saluran gastrointestinal itu ada beberapa hormon ya. Ada cholecystokinin, ada gastric inhibitory peptide, ada gastrin, sekretin dan seterusnya. Kelenjar pankreas ada glukagon, insulin, somatostatin dan polipeptik pankreas. Ginjal mengeluarkan kalsitol, kalsitriol, eritropoietin dan renin ya. Makanya ini eritropoietin ini produk biologis yang sedang dibuat untuk pasien yang gagal ginjal seperti itu. Ya, untuk yang laki-laki ada endokrin, ada inhibitin, yang perempuan ada estrogen, inhibitin, dan progesteron ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian untuk kita tadi kan sudah melihat kelenjarnya. Padahal di sistem hormon, sistem endokrin itu selain kelenjar ada hormonnya itu sendiri. Hormon secara kimia dibagi menjadi dua, yang itu berdasarkan senyawa yang struktur utamanya berasal dari peptid dan juga dari steroid. Ya namanya steroid kan biasanya lemak-lemak gitu ya. Ini untuk gampangan aja, kalau misalnya lemak-lemak itu steroid, kalau yang satunya berarti bukan yang steroid. Kalau lemak-lemak kenapa sih, kaitannya apa sih? Loh, ini berkaitan dengan kelarutan gitu. Ya, kalau steroid berarti dia larut dalam apa? Dalam lemak, dia nggak larut dalam air. Padahal tubuh itu isinya apa? Isinya air gitu. Cuman kalau larut dalam lemak, dia lebih gampang berefek. Kenapa? Karena apa? Struktur dinding sel itu kan apa namanya? Dia larut dalam lemak juga ya. Sehingga hormon yang sifatnya larut dalam lemak itu mudah nembus masuk ke dalam sel. Seperti itu. Contohnya begini. Kalau hormon peptid, dia larut dalam air. Ya, dia nggak bisa menembus pembuluh, tidak bisa menembus dinding sel. Ya, makanya dia dibantu oleh reseptor. Dia nggak bisa nembus begitu saja, tapi dia minta tolong reseptor untuk menyampaikan pesannya sampai ke dalam. Ya, seperti itu. Tapi beda lagi kalau kalau ini hormon peptid ya, hormon sebagai pembawa pesan pertama dibantu oleh reseptor nanti di dalam sel menghasilkan CAMP. CAMP ini disebut second messenger ya, second messenger untuk mengaktifkan suatu enzim dan menghasilkan suatu reaksi di dalam sel. Karena memang utamanya hormon dan semua aktivitas itu kan dilakukannya di dalam sel ya, makanya kita tetap targetnya di dalam sel. Kalau misalnya ini contoh ilustrasi lain sebenarnya sama aja. Misalnya non-steroid hormon atau peptide hormon tadi sebagai first messenger ditangkap oleh protein reseptor sehingga di sini dia menghasilkan reaksi ini ya, kedua, ketiga ya, sehingga aktif. Kemudian ATP ini dirubah menjadi CAMP sebagai second messenger dan ini menghasilkan efek ya. Efeknya apa aja ya, macam-macam tergantung hormonnya ini ya. Beda lagi kalau hormonnya itu berasal dari steroid. Kalau hormon itu berasal dari steroid, dia bisa langsung masuk ya. Bahkan dia bisa masuk ke, meskipun ada reseptor tapi reseptornya sudah ada di dalam sel. Ya, dia langsung bisa masuk. Nah, ini kita bisa melogika juga. Logikanya berarti lebih cepat mana yang berefek? Tentunya lebih cepat yang steroid karena dia tidak butuh bantuan siapapun. Dia bisa masuk ke dalam sel begitu. Ya, hormon langsung masuk sehingga menghasilkan suatu protein. Ya, seperti itu. Oh, ini kalau dalam konteks menghasilkan protein dia lebih pelan sih. Seperti itu. Karena proses pembentukan proteinnya ini yang dia lama. Tapi kalau dari kecepatan, kalau reaksinya seperti tadi breakdown dan lain sebagainya itu bisa lebih cepat seperti itu. Kemudian, nah ini contohnya ya, ilustrasinya. Hormon langsung masuk.
reseptor ke sini. Lah ini yang lama di sini DNA jadi mRNA, kemudian situ keluar jadi protein seperti itu. Ini hormonnya tadi sudah kita bahas ya. Apa namanya? Untuk di hipotalamus itu banyaknya adalah hormon stimulator dan hormon inhibitor. Ya, fungsinya kalau stimulator dia akan nyuruh hormon hipofisis ini. Ya, pituitary hormone regulation. Ya. Nah, hormon hipofisis ada macam-macam. ACTH, FSH, growth hormone, prolaktin, milk production, LH, gonad regulation. LH gonad itu kelenjar ini ya, apa namanya? Sistem reproduksi ya, gonad regulasi. Jadi kayak LH, FSH itu ya, gonad regulation juga, FSH, LH. Itu dia kalau contoh gampangnya itu pada perempuan dia yang ngatur siklus menstruasi ya, seperti itu. Hipofisis posterior ini untuk seperti ini, ADH, oksitosin, antidiuretik hormon tadi untuk mencegah agar air tidak keluar dan membuat orang haus sehingga airnya nambah. Oksitosin itu untuk uterus contraction kemarin ya, yang bayi mau keluar sama mengeluarkan air susu ibu. Tiroid untuk mengatur kecepatan metabolisme dalam tubuh, hormon tiroksin ini ya. Jadi kalau misalnya pengen cepat ya dinaikkan tiroksinnya, kalau misalnya pengen pelan ya dikurangi gitu. Kemudian kalau kelenjar paratiroid menghasilkan PTH dan kalsitonin, yang mana sama-sama keduanya mengatur mengatur regulasi kalsium. Kenapa kalsium ini penting? Karena salah satu fungsi kalsium adalah untuk kontraksi otot. Besok kita diskusikan ketika bahas sistem otot. Kemudian di tenggorokan itu ada hormon-hormon di tenggorokan untuk pencernaan makanan. Pankreas ada insulin, ada glukagon, ya sama-sama berkaitan sama metabolisme nutrisi, baik glukosa, protein maupun lemak. Adrenal ada kortisol untuk agar tubuh itu santai gitu ya. Aldosteron untuk salt conservation agar garamnya itu tetap ada di dalam tubuh. Ini menyebabkan hipertensi ya, karena tubuhnya kan jadi tinggi garam sehingga nanti airnya juga banyak, tensinya naik. Kemudian epinefrin untuk kalau kita punya stres, epinefrin ini keluar terus ya. Sehingga kita jadi denyut jantungnya lebih cepat ya, tekanan darah naik dan seterusnya. Ovarium mengeluarkan estradiol dan progesteron untuk karakteristik perempuan ya. Payudaranya jadi besar, pantatnya jadi lebih besar, kulitnya jadi lebih halus dan seterusnya ya. Kemudian untuk testis menghasilkan testosteron itu yang yang dia menyebabkan mungkin laki-laki itu mempunyai jenggot, mempunyai kumis ya, seperti itu ya. Kemudian keluar jakunnya, nah itu diatur oleh testosteron. Kemudian ini kemudian ada karakteristiknya, apakah dia peptid, apakah dia protein, apakah dia amin, ini senyawa utamanya ya, apakah dia steroid ya, seperti itu. Kemudian ini sudah ada rekapannya sebetulnya, tapi kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, mekanisme di dalam pengaturan dari sistem hormon ini kemarin sudah kita bahas di homeostasis. Ada feedback ya, feedback positif dan feedback negatif seperti itu. Nah, feedback positif itu seperti apa? Feedback negatif itu seperti apa? Contohnya akan kita lihat di sini, contoh yang lain. Ya, misalnya ada humoral stimulus ya. Misalnya untuk stimulus sendiri ya, stimulasi itu bisa berasal dari mana saja ya. Misalnya dari humoral. Humoral itu artinya
kondisi yang ada di dalam tubuh. Kemudian stimulus bisa dari sel syaraf, neural stimulus. Stimulus juga bisa berasal dari hormon lain, ya. Kalau humoral itu apa? Humoral itu adalah kondisi yang ada di dalam tubuh, ya. Misalnya di dalam tubuh konsentrasi kalsiumnya lagi turun, ya kan? Nah, di sini ketika konsentrasinya lagi turun, tentunya paratiroid hormon ini mengeluarkan kelenjar paratiroid ini mengeluarkan paratiroid hormon. Nah, sekresi dari hormon paratiroid ini, ya, itu akan berusaha untuk meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Makanya kita harapannya jangan sampai paratiroid hormon ini keluar. Kenapa? Repotnya kalau misalnya kalsium kita kurang, itu nanti akan memecah kalsium yang ada di gigi, ada di tulang, seperti itu untuk metabolisme. Padahal kita untuk gerak kan mesti butuh kalsium ini, ya, seperti itu. Makanya suplemen kalsium itu penting. Kemudian stimulus itu bisa berasal juga dari syaraf, ya, seperti dari syaraf, ya. Apa namanya, ketika syaraf itu nyuruh, ya, contohnya ini kelenjar adrenal. Nah, itu biasanya disuruh oleh sistem syaraf pusat. Misalnya ini sumsum tulang belakang, ya, dia mengeluarkan sinyal melalui serat simpatik para preganglionik. Nah, dari situ dia akan mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin, seperti itu. Kemudian stimulus juga bisa diperoleh dari hormon lain. Ya, contohnya yang di otak tadi ini hipotalamus, ya, akan menstimulasi hipofisis, ya. Hipotalamus menstimulasi hormon untuk hipofisis ini bekerja, hipofisis nanti mengeluarkan hormon lagi untuk menyebabkan kelenjar-kelenjar lain untuk apa namanya, mengeluarkan hormon lagi, ya, seperti itu. Jadi stimulus itu bisa dari 3 sumber. Oke, sekarang misalnya positif feedback, ya, mungkin kemarin sudah saya ilustrasikan. Misalnya ada bayi, dia menghisap puting payudara sang ibu, ya. Sedotan bayi tadi mengirimkan impuls to hipotalamus. Hipotalamus tadi yang regulator dari regulator tadi, ya. Hipotalamus kemudian memberikan sinyal kepada kelenjar hipofisis posterior untuk mengeluarkan oksitosin. Oksitosin ke darah, melalui darah dia masuk ke kelenjar mamai, ya, kelenjar mamai untuk menghasilkan susu. Air susu. Air susu dikeluarkan itu menyebabkan bayi semakin semangat untuk apa namanya, menghisap puting susu dari ibunya. Nah, makanya kemarin saya ilustrasikan kalau misalnya seorang ibu baru melahirkan belum ada ASI-nya, apa yang harus dilakukan? Jangan terus diberikan air susu formula atau cairannya lain, tapi buatlah bayinya itu menjadi lapar, ya, sehingga ketika dia lapar dia akan berusaha keras untuk menghisap puting dari ibunya. Nah, ketika ada hisapan tentunya kelenjar itu akan naik, ya, kelenjar akan dikeluarkan oksitosinnya, ya. Makanya semakin nanti lama kelamaan akan keluar ASI-nya, ya. Makanya kalau misalnya ada ibu yang nggak keluar, ya, ASI-nya, stres duluan, ya, kemudian apa, dia ngasihkan susu formula. Nah, ASI-nya kan puting susunya kan tidak distimulus oleh bayinya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya tambah nggak keluar lagi, kan begitu. Tambah nggak keluar lagi, tambah bayinya nggak mau makan, nanti mungkin ibunya tambah stres, nanti tambah dikasih susu formula lagi. Nah, dengan kita tahu ilmu seperti ini, harapannya kita bisa menjadi agent of change yang bisa berkontribusi, yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemberian ASI itu wajib selama 2 tahun. Nah, kalau ada masalah, ikuti prinsip ini. Insya Allah pasti keluar kalau tidak ada kondisi patologis seperti itu. Kemudian kalau yang
negatif ya. Kalau yang negatif ada orang makan kadar glukosa darahnya kan naik. Kadar glukosa darah naik, kemudian dia menghasilkan insulin. Dideteksi oleh pankreas kemudian mengeluarkan insulin. Nah, insulin ini akan menyuruh hati untuk mengambil glukosa yang ada di dalam darah untuk disimpan menjadi glikogen. Nah, ketika selain itu juga sebagian besar sel juga mengambil glukosa untuk dimasukkan ke dalam selnya itu tadi. Nah, ketika glukosanya banyak diambil oleh hati dan oleh sel, akibatnya kadar glukosa darahnya turun. Kadar glukosanya turun, tentunya insulinnya stop. Ya, jadi di stop. Sehingga kadar glukosa darahnya jadi normal seperti itu. Kebalikannya kalau kelaparan, tentunya sel alfa pankreas bukan beta ya, sel alfa akan menghasilkan glukagon. Glukagon kerjaannya apa? Kerjaannya ya ini memecah glikogen menjadi glukosa agar masuk ke dalam darah. Ya, karena kita misalnya butuh energi seperti itu. Ya, makanya kalau misalnya kita puasa itu jadi simpanan itu jadi tidak ada gitu. Sehingga nanti kita jadi lebih sehat seperti itu karena tidak ada simpanan energi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke masing-masing kelenjar. Dimulai dengan yang paling atas, yaitu hipotalamus, yang paling utama, enggak hanya paling atas ya, yang paling utama. Ya, hipotalamus ini dia menjaga homeostasis. Ya, semua by regulating the internal environment. Contohnya apa? Denyut jantung, suhu, keseimbangan cairan, dan sekresi dari kelenjar hipofisis atau pituitari tadi. Kayak apa sih hipotalamus? Ini adalah hipotalamus. Ini talamus karena dia letaknya di bawah namanya hipotalamus. Seperti itu ya. Ini struktur atau anatomi dari otak seperti itu. Ya. Nah, kita lihat coba lebih detail lagi ya. Hipotalamus itu seperti apa? Nah, ini bentuknya hipotalamus. Nah, ini yang di bawah ini adalah hipofisis. Ya, hipotalamus itu kalau kita bagi-bagi menjadi fungsinya, dia kecil sekali. Fungsinya itu ada untuk feeding, memberi mammillary body, untuk mengeluarkan ASI tadi. Bisa juga untuk ventromedial nucleus, untuk satiety gitu ya. Ada juga untuk dorsomedial nucleus. Jadi beda-beda ya. Masing-masing bagian itu bisa atau dia bertanggung jawab atas berbagai macam hal tergantung region dari hipotalamus tadi. Nah, dia dibagi menjadi beberapa hal, tapi kalau Anda lihat fungsinya itu dia sebagai mengatur hal-hal yang sangat krusial, yang paling penting gitu. Ya, di dalam tubuh ini, ya. Nah, seperti itu. Makanya hipotalamus ini adalah bagian tubuh yang sangat penting ya. Ya, di otak semuanya penting seperti itu. Ya. Nah, hipotalamus menghasilkan hormon yang mana menyebabkan kelenjar endokrin lain menghasilkan hormon. Jadi dia tukang perintah aja. Dia lebih kecil tapi dia nyuruhnya yang kelenjar-kelenjar yang lebih besar begitu. Apa aja hormonnya? Ada CRH, corticotropin releasing hormone. Jadi intinya sebetulnya kalau kita bagi menjadi dua, ada yang nyuruh kelenjar lain mengeluarkan hormon dan nyuruh kelenjar lain untuk menghentikan sekresi hormon. Ya, contohnya ini releasing ini ada prolaktin inhibiting. Ya, ini releasing. Jadi karena sebagian besar sebetulnya hipotalamus itu bekerja ketika kita butuh sesuatu, artinya dia akan menghasilkan atau merilis ya, menyuruh kelenjar lain untuk mengeluarkan hormon, tapi ada juga hanya sedikit yang prolaktin inhibiting hormon seperti itu. Ya karena biasanya kalau menghentikan itu karena biasanya tadi feedback negatif tadi, ketika sudah cukup tidak perlu dihentikan, kadang sudah otomatis berhenti sendiri karena nggak ada stimulus. Ya, kemudian kita masuk ke kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini bentuknya seperti ini, ada yang interior, ada yang anterior, ada yang posterior. Ya, seperti itu. Bentuknya kurang lebih seperti itu.
Ya nggak banyak yang bisa kita diskusikan, tetapi yang penting adalah hormon yang dihasilkan. Misalnya ini yang sebelah kiri adalah hipofisis yang posterior. Kalau yang kanan itu adalah hipofisis yang anterior. Ya, hasilnya apa saja kurang lebih seperti itu. Sebetulnya kita sudah diskusikan tadi. Ya, posterior menghasilkan oksitosin dan antidiuretik hormon. Untuk kemana oksitosin? Kalau nggak ke payudara ya ke uterin, ya ke otot uterus yang mendorong bayi semakin turun kemarin. Ya, agar semakin turun, balik lagi ada oksitosin, semakin turun lagi, diperes lagi, ada dikontraksi lagi. Makanya orang kalau misalnya sudah HPL, ibu-ibu yang sudah hamil 9 bulan 10 hari, kok belum ada kontraksi, biasanya kadang disuntik sama oksitosin agar kontraksi. Itu ya. Beda lagi dengan yang ini anterior ya. Hipofisis anterior. Kalau anterior ada beberapa macam, lebih banyak, ada 6 hormon ya. Ada TSH, thyroid stimulating hormon, ada ACTH, adrenocorticotropic hormon. Ini targetnya ke kelenjar tiroid ya. Bedakan kelenjar sama hormonnya ya. TSH kerjanya ke kelenjar tiroid, ACTH kerjanya ke kelenjar adrenal cortex, FSHLH kerjanya ke kelenjar testis dan ovarium, growth hormone itu ke seluruh tubuh, prolaktin sama dengan oksitosin tadi, tapi lebih banyak untuk mammary gland, endorfin ini untuk pain receptor in the pain. Endorfin kalau Anda ingat atau itu bikin orang senang dan mengurangi nyeri. Ya, jadi kalau kita bahagia, kita senang itu endorfinnya keluar. Ya, itu bikin kita relax ya, senang dan seterusnya. Ya, makanya kadang-kadang beberapa senyawa itu bisa digunakan untuk menstimulasi endorfin. Tapi seharusnya sih kita nggak perlu sih menstimulasi biar kita seneng gitu ya. Pakai senyawa-senyawa itu nggak perlu ya. Kita buat aja diri sendiri seneng. Apa yang kita sukai kita lakukan. Nah itu akan mengeluarkan endorfin dan itu bisa memberikan dampak yang positif pada tubuh secara keseluruhan. Sebetulnya ini sama ya, kelenjar hipotalamus dia akan menyuruh ke hipofisis ya, baik posterior maupun anterior. Ini ya ilustrasi yang sama sebetulnya dengan gambar-gambar sebelumnya ya. Cuman ada memang posterior tadi mungkin ini sedikit lebih detail ya. Misalnya oksitosin menstimulasi kontraksi uterin dan juga mammary gland. Kemudian ADH promotes reabsorption of water in kidney, kan tadi judulnya kan preservasi atau ya preservasi water ya, agar airnya nggak keluar dan kita haus tadi. Kemudian yang posterior kan tadi ada 6 ya, ada growth hormone, prolaktin, melanocyte stimulating hormone ya, itu menstimulasi produksi dari melanin. Kemudian melanin apa nanti bisa dicari sendiri atau kita nanti bisa diskusikan. Kemudian growth hormone menyebabkan tubuh itu tumbuh, prolaktin tadi menyebabkan kelenjar mamainya semakin besar. Jadi perempuan kalau misalnya prolaktinnya tinggi, biasanya ukuran payudaranya juga besar. Seperti itu. Dan biasanya itu otomatis juga sekresi susunya juga lebih banyak ya, tapi nggak jaminan ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara, tapi ini dalam konteks ibu menyusui ya, maksudnya biasanya orang kalau atau wanita ketika dia meskipun dari segi ukuran payudara itu biasa atau bahkan kita bisa bilang kecil gitu ya, tetapi ketika dia punya anak, prolaktin ini muncul, mesti ukuran payudaranya akan naik. Karena apa? Di situ kelenjar mamainya juga berkembang dan sekresi susunya juga jadi lebih banyak. Makanya ukurannya jadi lebih besar. Kemudian kalau thyroid stimulating hormone itu menstimulasi kelenjar tiroid. Kemudian ACTH itu menstimulasi kelenjar yang lain. Kemudian ini hormon yang mempengaruhi gonad ya. Jadi yang hijau itu adalah hormon-hormon yang menstimulasi kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Jadi dia nggak langsung berefek. Tapi yang merah itu adalah kelenjar yang langsung memberikan efek seperti itu. Ya.
Kemudian apa namanya? Nah, ini ringkasan juga nanti bisa Anda baca sendiri, nanti akan saya berikan. Kemudian kelenjar tiroid ya. Tiroid itu menghasilkan tiroksin atau T4, disebut T4 karena mengandung 4 atom iodin. Dan juga tiroid menghasilkan triiodotironin ya T3. Itu cuma punya 3 atom iodin ya. Kemudian TT di dalam target jaringan ya, jaringan target T4 atau tiroksin biasanya dirubah menjadi T3. Mereka mempengaruhi kecepatan metabolisme, pertumbuhan dan juga perkembangan dari tubuh seseorang. Bentuknya seperti ini. Sebelah kiri ilustrasi ketika itu sudah jadi lebih mudah untuk kita pahami ya. Itu adalah tiroid. Kalau kanan itu aslinya gitu ya. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Agak susah. Kita lebih enak yang kiri karena sudah diwarna-warnai ya. Tapi kalau yang di kanan itu ya Anda bisa lihat sendirilah seperti itu ya. Itu kelenjar tiroid. Kemudian, nah ada dua hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini. Yang pertama adalah tiroksin, baik T3 maupun T4. Fungsinya apa? Dia menstimulasi dan menjaga aktivitas metabolisme. Selain itu juga dia menjaga agar denyut jantungnya normal, menjaga tekanan darahnya normal, dan menjaga suhu tubuhnya normal. Nah, tiroksin yang tinggi itu menyebabkan penggunaan karbohidrat ya, daripada lemak sebagai energi. Ya, jadi kan energi kan bisa diperoleh dari atau bahan bakarnya bisa dari glukosa, bisa dari lemak gitu ya. Nah, kalau tiroidnya tinggi itu biasanya yang digunakan untuk metabolisme adalah karbohidrat. Tiroksin juga berperan dalam perkembangan tulang dan pertumbuhan tulang, growth itu pertumbuhan dan pengembangan otak dan sistem syaraf di anak. Makanya anak-anak jangan sampai kekurangan tiroksin ini. Nah, tiroksin tadi bahan bakarnya apa? Iodium ya. T4 itu ada 4 iodium, T3 itu ada 3 iodium ya kan. Makanya kalau zaman dulu orang sering kekurangan iodium ya, itu menyebabkan tiroidnya membengkak karena dia memproduksi tiroksin tapi nggak ada iodiumnya, akibatnya dia bengkak, namanya gondongan gitu ya, gondok atau gondongan gitu ya, jadi sisinya bengkak gitu, itu kekurangan iodium. Nah, kalau kekurangan iodium pada anak itu terjadi, nah perkembangan otaknya jadi perkembangan otaknya jadi tidak ideal, akibatnya orang itu atau anak tersebut tumbuh menjadi orang yang mungkin secara kecerdasan kurang. Ya, makanya yodium itu penting. Tapi di Indonesia sekarang hampir semua garam beriodium ya, seperti itu. Sudah dicampurin di situ. Kemudian kalsitonin, hormon yang kedua ini adalah menghibit release of calcium from bones. Jadi kalsitonin ini untuk intinya adalah dia menjaga agar kadar kalsium di dalam tubuhnya normal. Cuman dia bekerja dari satu sisi saja, yaitu mencegah agar kalsium di dalam tulang itu tidak diuraikan untuk dimasukkan ke dalam darah. Jadi biar tulangnya itu tetap kuat, ya butuh kalsitonin. Oke, selanjutnya lah ini adalah kerja hormon tiroksin ya. Jadi dari kelenjar hipofisis mengeluarkan thyroid stimulating hormone. Ya, ini di dalam darah. Kemudian TSH ditangkap oleh reseptor, ya, ditangkap oleh reseptor, dia menghasilkan enzim dan juga tiroglobulin. Tiroglobulin dimasukkan ke dalam koloid di dalam kelenjar tiroid tadi, kemudian ditambah dengan yodium ya. Ini kan iodida, iodium tambah natrium masuk dan ketika bergabung dengan tiroglobulin menjadi hormon tiroksin. Ya, hormon tiroksin keluar ke dalam target sel, dia menyebabkan sintesis protein. Seperti itu. Jadi untuk menghasilkan orang yang sehat gitu ya, tiroksin ini harus normal dan iodium itu harus tersedia. Makanya harus minum asupan iodium.
ya. Tapi kalau di Indonesia sudah dicampur di garam tadi. Seperti itu metabolismenya. Ini sebetulnya ya sama saja sih ilustrasinya, ya. Dari misalnya ini sirkulasi dari bawah ceritanya ya. Dari bawah ada TSH, thyroid stimulating hormone tadi dari hipofisis menghasilkan CAMP tadi apa? Second messenger. Berarti apa? TSH termasuk hormon yang apa? Hormon yang berbasis protein karena dia nggak bisa nembus ke dalam sel ya. Berbasis peptid sehingga dia butuh second messenger menghasilkan apa namanya reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan nanti hormon. Tapi ilustrasinya pada slide sebelumnya tadi sudah sangat jelas karena ada dua bahan ya, yodium dan satunya tadi. Nah, ini adalah regulasi dari tiroid ya. Ini adalah negatif feedback ya. Jadi misalnya di hipotalamus ya, kita ikut jalur sebelah kiri dulu ya. Hipotalamus menyuruh hormon hipofisis untuk mengeluarkan TSH. TSH menyuruh tiroid untuk mengeluarkan releasing hormon stimulating, ini berarti ke kanan ya. High hormon tiroidnya naik ya. Kalau sudah naik ya harus dikurangi. Nah, dikurangi nanti masuk ke sebelah kiri nanti akan turun ya. Sehingga diturunkan. Kalau sudah terlalu turun, low, kadar tiroidnya turun, dia akan nyuruh stimulating ya, releasing ya, lewat sebelah kiri seperti itu. Jadi kalau dia kurang dinaikkan, kalau sudah tinggi diturunkan ya. Tubuh yang bagus ya seperti itu, ada feedback negatif. Nah, ini Pak kita bahas sedikit tentang patofisiologinya, gangguan pada tiroid ya. Misalnya hipertiroidisme ya, hipertiroidisme ya. Sekarang kita logika deh. Tiroid tadi fungsinya apa? Untuk menjaga metabolisme. Ya kan? Untuk menjaga metabolisme. Artinya kalau ada tiroid berarti metabolismenya naik. Ya kan? Nah, kalau tiroidnya berlebihan, hiper, berarti tadi yang diatur apa? Satu, denyut jantung. Berarti denyut jantungnya apa? Naik apa turun? Naik. Kemudian tekanan darah. Tekanan darahnya naik apa enggak? Naik. Ya kan? Karena tiroidnya tinggi, kadar tiroksinnya tinggi. Ya, sehingga orang ketika denyut jantungnya naik, tekanan darahnya naik, metabolismenya naik, apa yang dirasakan? Akhirnya dia jadi kayak nervous. Nervous itu ya orang kayak apa ya? Jadi nervous gitu ya, apa bahasa Indonesia saya lupa. Nah, karena metabolismenya naik, energi yang digunakan banyak, akibatnya apa? Weight loss ya. Weight loss, berat badan turun kalau kejadian tiroidnya tinggi terus gitu ya. Nah, diobatinya gimana? Nah, dia dikasih inhibiting gitu ya, dikasih obat atau dengan dipotong kelenjar tiroidnya biar tidak terlalu besar itu. Berbeda dengan kebalikannya, kalau hipotiroidnya gimana ya, sehingga apa namanya? Kadar tiroksin di dalam tubuhnya kurang gitu. Akibatnya apa? Ya orang jadi nggak punya tenaga kan, nggak ada metabolisme, ATP nggak dihasilkan, suhunya terlalu dingin, nggak ada energi. Akibatnya apa? Apa? Weight gain, naik berat badan kalau hipotiroid. Ya, in some cases is associated with goiter atau gondok tadi, or enlargement of the thyroid gland. Jadi kelenjar tiroidnya jadi membesar. Nah, ini diobati kalau namanya kurang ya tinggal ditambah ya, tinggal dimasukin dari luar pakai tiroksin. Minum aja tiroksin atau disuntik tiroksin. Nah, repotnya kalau hipotiroid pada anak itu bisa bahaya, bisa mental retardation, bisa cebol ya, bisa menyebabkan kretinisme yang dikarakterisasi dengan anak jadi apa? Cebol dan juga retardasi mental ya. Makanya biasanya kalau orang dengan retardasi mental, orang dengan badan yang pertumbuhannya tidak normal, terlalu kecil seperti itu, biasanya dia secara intelijensia juga kurang seperti itu ya. Kemudian ini apa? Ini adalah
Oh, kalau tidak ada iodinnya, ya. Kalau cukup iodinnya, hipotalamus ngeluarin TRH, TRH mengeluarin dari hipofisis mengeluarkan TSH, TSH menyuruh tiroid, ya kan? Menyuruh tiroid, tapi ada iodin, akhirnya T3 T4-nya kan keluar, ya kan? T3 T4 keluar akibatnya negatif feedback, ayo stop gitu. Ya, jadi dia tidak mengeluarkan TRH, mengurangi TSH juga, ya. Itu kalau terjadi ketika normal. Tapi kalau misalnya tidak cukup iodinnya, ya kan? Dia disuruh terus. Kenapa kok orang tadi terjadi gondok, terjadi goiter? Kenapa kok tiroidnya itu membesar? Karena dia disuruh terus. TRH keluar, SSH keluar, TSH keluar. Tapi nggak ada iodinnya. Jadi nggak T3 T4-nya. Enggak. Ya kan? Cuman keluar sedikit. Nah, di dalam tubuh ngiranya kadar tiroksinya rendah. Kalau kadar tiroksinya rendah, apa yang terjadi? Negatif feedbacknya nggak ada. Akibatnya, hipotalamus tetap mengeluarkan TRH, hipofisis tetap mengeluarkan TSH. Jadi ini disuruh produksi terus, tapi nggak ada bahan bakarnya. Suruh produksi terus, dia nggak ada berhenti-berhentinya. Akibatnya apa? Dia ya bengkak. Makanya dia terjadi gondok tadi atau goiter. Ya, jadi itulah kita ketika belajar anatomi khususnya fisiologi kita jadi tahu gitu ya. Kalau misalnya kita kurang iodin, kita jadi bisa melogika, oh lawang tiroidnya disuruh terus, suruh kerja terus sama otak, sama hipofisis maupun hipotalamus. Padahal nggak ada iodiumnya, apa yang diproduksi kan nggak ada, ya, nggak ada yang diproduksi. Akibatnya apa? Ya dia disuruh kerja terus ya akhirnya bengkak seperti itu ya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan ini kalsitonin ya. Kalau kalsitonin, hormon kalsitonin itu fungsinya adalah untuk menjaga kalsium tadi. Misalnya ada kalsitonin di situ. Nah, kalsitonin menstimulasi garam kalsium deposit di tulang. Dia menstimulasi agar kalsiumnya itu disimpan di dalam tulang. Ya, akibatnya apa namanya kalsium homeostasis di dalam darah berkisar antara 9 sampai 11 mg per 100 liter. Ya. Nah, kalau misalnya kadar kalsiumnya banyak dimasukkan ke dalam tulang, di dalam darahnya kan turun nih. Falling blood calcium level. Misalnya dia lagi turun nih. Lagi turun makanya kelenjar paratiroid mengeluarkan paratiroid hormon. Ya, paratiroid hormon akan menghasilkan osteoklas, ya, osteoklas namanya klas ya. Dia mendegradasi tulang, matrik tulang, ya memecah tulang gampangannya gitu, untuk mengeluarkan kalsium ke dalam tubuh sehingga kalsiumnya naik lagi. Ya, kalau naik terlalu banyak makanya kemudian tiroid menghasilkan kalsitonin ya untuk menyimpan tadi ya seperti itu. Ini sama sih sebetulnya ya paratiroid hormon, cuman dia lebih lengkap. Kalau tadi contohnya hanya pemecahan lewat osteoklas, sebetulnya dia tidak hanya ke tulang tapi dia juga nyerang ke atau dia menyuruh ginjal agar kalsiumnya jangan dibuang-buang lewat urin dong, kita lagi butuh, tolong direabsorpsi lagi ya. Jadi kalsiumnya direabsorpsi sehingga bisa naik. Selain itu juga dari ginjal ada vitamin D itu juga, tapi butuh vitamin D ya, vitamin D makanya kita butuh disuruh kalau pagi itu olahraga ya, kena paparan sinar matahari. Karena itu nanti apa akan mengaktifkan vitamin D. Nah, vitamin D kenapa dibutuhkan? Karena itu akan meningkatkan penyerapan tulang di saluran pencernaan. Penyerapan kalsium di saluran pencernaan. Ya, sehingga kadar kalsiumnya bisa naik seperti itu. Ya. Jadi targetnya kalau paratiroid hormon maupun kalsitonin itu ada tulang dan ginjal. Seperti itu. Prinsipnya adalah menjaga agar kadar kalsium di dalam tubuhnya itu berkisar antara 10, kalau tadi bilang 9 sampai 12 ya, atau 10 mg per desiliter atau 100 ml.
Ya, jadi kita bisa melogika ya. Jadi kita dengan belajar fisiologi itu kita bisa tahu kenapa sih kita harus olahraga ya. Nanti kalau olahraga kita jadi tulangnya kuat. Kok bisa? Nah, ini dijelaskan di sini. Kita olahraga ada vitamin D kadar kalsiumnya tinggi. Kalau kadar kolesterolnya tinggi akan apa namanya? Kalau kadar kalsiumnya tinggi akibatnya adalah tubuh menghasilkan kalsitonin agar kalsiumnya tuh disimpan di tulang. Akibatnya tulang kita kuat. Makanya kalau kita olahraga tulang kita akan jadi lebih kuat. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian apalagi? Nah, ini patofisiologinya. Kalau misalnya apa namanya? Kadar kalsium di dalam tubuhnya itu turun drastis, ya itu bisa menyebabkan muskular spasme itu kejang. Ya, kejang di mana? Di repotnya kalau kalsium yang turun repotnya di dalam tubuh semuanya yang ada ototnya, ya kan namanya tetani. Ya, seperti itu. Makanya kalau punya anak nanti jangan dikasih nama tetani ya. Itu padahal kondisi yang mengerikan gitu ya. Kemudian hormon paratiroid. Kalau tadi kan kelenjar tiroid, ini bang paratiroid itu yang empat kecil tadi. Ya. Nah, paratiroid hormon ini penting untuk menyebabkan fungsi syaraf dan otot ya agar dia normal. Ya, selain itu juga dia menjaga untuk struktur tulang tadi agar tidak terlalu apa namanya kalau tadi kekurangan ya diperlukan agar pembongkarannya mungkin tidak terlalu banyak. Nah, bentuknya seperti itu di dalam tenggorokan Anda, ya malah membungkus tenggorokan. Ya kalau tiroid yang gede titik-titik 4 itu ya udah banyak paratiroid. Cuman dia di belakang ya, back view. Kalau Anda lihat kalau dari depan itu kan gambarnya samar-samar karena dia tidak kelihatan di depan karena dia letaknya di belakang ya. Ini di sini letak trakeanya dibungkus seperti itu. Ternyata kalau dari belakang kelihatan nih kelenjar paratiroidnya. Nah, itu seperti itu untuk yang pertama. Mungkin itu dulu untuk kali ini saya